Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali berkumpul dalam majlis ilmu ini. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam kisah penuh hikmah kali ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Jika ada hal yang perlu diluruskan atau ditambahkan, silakan tinggalkan komentar yang santun di kolom komentar. Semoga interaksi kita di sini menjadi amal jariah yang terus mengalir. Kali ini, kita akan menyelami kisah salah seorang nabi yang luar biasa. Seorang pemimpin agung yang diberi anugerah kekuasaan tidak hanya atas manusia, melainkan juga atas makhluk-makhluk lain yang ada di bumi. Dialah Nabi Sulaiman alaihi salam, putra dari Nabi Daud alaihi salam. Namanya tercatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah peradaban manusia. Nabi Sulaiman bukanlah sekadar seorang raja dengan kerajaan yang besar, melainkan juga seorang nabi yang dipilih Allah untuk membawa risalah dan menegakkan keadilan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Sad ayat 35, ketika Nabi Sulaiman berdoa, dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Doa inilah yang menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan hidup beliau. Namun sebelum sampai pada kisah tersebut, mari kita mundur sejenak ke masa kecil Nabi Sulaiman. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ayahnya, Nabi Daud alaihi salam, sering mengajaknya berdiskusi dalam perkara-perkara penting, termasuk masalah hukum yang diajukan oleh rakyatnya. Suatu ketika, datanglah dua orang yang berselisih. Seorang pemilik kebun anggur mengeluhkan bahawa kebunnya habis dirusak oleh kambing-kambing milik orang lain. Pohon-pohonnya patah, buah-buahannya hilang, dan kebun tak lagi bisa berbuah. Pemilik kebun menuntut ganti rugi yang adil. Nabi Daud pun mendengarkan perkara ini dengan saksama. Beliau hampir memutuskan agar kambing-kambing itu diberikan kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi. Namun sebelum keputusan diambil, Nabi Sulaiman yang masih sangat muda kala itu angkat bicara. Dengan tenang ia berkata bahawa sebaiknya kambing-kambing itu diserahkan. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, setelah kita mengenal masa muda Nabi Sulaiman yang penuh kecerdasan dan kebijaksanaan, tibalah kita pada salah satu momen penting dalam perjalanan hidup beliau. Sebuah doa yang begitu agung, yang terekam indah dalam Al-Quran. Doa ini bukan hanya permintaan seorang hamba kepada Tuhannya, tetapi juga menjadi titik awal dari perjalanan kepemimpinan yang luar biasa. Dalam surah Sad ayat 35, Nabi Sulaiman berdoa, "Qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Artinya, ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Doa ini lahir dari hati yang penuh kesungguhan. Nabi Sulaiman tidak meminta kerajaan untuk kesombongan, bukan pula untuk membanggakan diri di hadapan manusia. Ia memohon kerajaan yang besar agar dapat menegakkan kebenaran dan keadilan, sekaligus menunjukkan kepada manusia betapa agungnya kekuasaan Allah. Ia ingin agar tidak ada seorang pun setelahnya yang memiliki kekuasaan semacam itu, agar manusia tahu bahwa apa yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah anugerah semata dari Sang Maha Pemberi. Namun sebelum doa itu dipanjatkan, Nabi Sulaiman melewati sebuah ujian besar. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya surah Sad ayat 31-33. Dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman sangat mencintai kuda-kuda yang gagah dan indah. Kuda-kuda itu digunakan sebagai pasukan perang untuk menegakkan kalimat Allah. Suatu sore, Nabi Sulaiman sedang sibuk memeriksa kuda-kuda itu, hingga ia terlupa berzikir kepada Allah. Waktu sholat hampir terlewat.
Al-Quran menggambarkan momen ini. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ. Artinya, ketika di sore hari dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat ketika berlari. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kecintaan kepada kuda itu demi mengingat Tuhanku, sampai kuda-kuda itu hilang dari pandangan. Lalu ia berkata, bawalah kembali kuda-kuda itu kepadaku. Maka ia pun mengusap betis dan leher kuda-kuda itu. Ayat ini menunjukkan betapa besar cintanya Nabi Sulaiman kepada kuda. Namun begitu ia sadar telah lalai dari mengingat Allah, ia segera kembali mendekat kepadanya. Tafsir para ulama menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman menyembelih kuda-kuda itu atau menjauhkannya sebagai bentuk taubat, agar cintanya kepada dunia tidak mengalahkan cintanya kepada Allah. Sebagai ganti, Allah memberikan anugerah yang jauh lebih besar. Allah menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Dengan angin itu beliau bisa bepergian dengan cepat ke berbagai tempat. Perjalanan sebulan bisa ditempuh hanya dalam waktu 1 pagi atau 1 sore. Betapa luar biasa karunia Allah ini, menunjukkan bahwa ketika seorang sahabat muslim yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman dengan memberikan kerajaan yang luar biasa, kisah beliau berlanjut dengan berbagai peristiwa yang penuh keajaiban dan hikmah. Salah satunya adalah kemampuan Nabi Sulaiman untuk memahami bahasa hewan. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman berbicara dengan burung hudhud. Burung kecil ini memainkan peran penting dalam membuka jalan bagi pertemuan Nabi Sulaiman dengan seorang ratu yang terkenal, yaitu Ratu Bilqis dari negeri Saba. Kisah ini bermula ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Ia ingin memastikan seluruh pasukannya hadir. Namun saat diperiksa, burung hudhud tidak tampak. Nabi Sulaiman pun berkata, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Naml, ayat 20-21. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Artinya, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, aku pasti akan mengazabnya dengan azab yang berat atau menyembelihnya, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Tak lama kemudian, hudhud datang dengan membawa kabar besar. Ia berkata bahwa ia menemukan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Bilqis. Negeri itu penuh kemakmuran, rakyatnya hidup makmur, namun mereka menyembah matahari, bukan Allah. Hudhud menyaksikan sendiri bagaimana Ratu Bilqis dan kaumnya sujud kepada matahari, padahal seharusnya mereka menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mendengar laporan itu, Nabi Sulaiman tidak gegabah. Ia tidak serta-merta mempercayai hudhud, melainkan mengujinya dengan sebuah perintah. Ia menulis sebuah surat, lalu memerintahkan hudhud untuk menyampaikan surat itu kepada Ratu Bilqis. Surat itu berisi seruan agar Bilqis dan rakyatnya tunduk kepada Allah dan berhenti menyembah matahari. Al-Quran menggambarkan isi surat itu dalam surah An-Naml ayat 30-31. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Surat ini begitu singkat namun padat makna. Tidak ada kesombongan di dalamnya. Meskipun Nabi Sulaiman memiliki kerajaan besar, ia tidak menuntut penghormatan untuk dirinya, tetapi menyeru Bilqis agar tunduk kepada Allah dan berhenti menyembah matahari.
Ratu Bilqis ketika menerima surat itu terkejut dan segera mengumpulkan para penasihatnya. Ia ingin mendengar pendapat mereka. Sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, Bilqis tidak tergesa-gesa mengambil keputusan sendiri. Namun ia pun berhati-hati karena tahu bahwa kerajaan Sulaiman sangat kuat dan memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi. Para penasihatnya menyarankan agar mereka melawan, namun Bilqis memilih jalan yang lebih lembut. Ia memutuskan untuk mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman, berharap bahwa dengan hadiah itu ia bisa meredakan situasi dan menguji apakah Sulaiman hanya seorang raja yang cinta harta atau benar-benar seorang nabi. Namun Nabi Sulaiman dengan tegas menolak hadiah itu. Ia berkata, sebagaimana diriwayatkan dalam surah An-Naml ayat 36-37. Falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimalin fama atanillahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Irja' ilaihim falana'tiyannahu. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, tibalah kita pada bagian terakhir dari kisah agung Nabi Sulaiman alaihi salam. Seorang nabi dan raja yang diberi karunia begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melihat bagaimana beliau sejak kecil dikenal cerdas dan penuh kebijaksanaan. Bagaimana doanya dikabulkan Allah dengan kerajaan yang tidak tertandingi. Bagaimana beliau diuji dengan kecintaan pada kuda, lalu diganti dengan karunia angin. Hingga bagaimana beliau memimpin pasukan manusia, jin, burung, dan bahkan berbicara dengan semut serta hudhud. Semua kisah itu menunjukkan betapa luar biasanya nikmat Allah kepada Nabi Sulaiman. Namun, ada satu hal yang selalu beliau ingat, yakni bahwa semua nikmat itu hanyalah ujian. Seperti yang pernah beliau katakan ketika singgasana Ratu Bilqis dihadirkan dalam sekejap mata, beliau tidak menganggap itu sebagai prestasi pribadi, melainkan berkata, Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Artinya, dia berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Inilah kunci kehidupan Nabi Sulaiman. Beliau menyadari bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kemuliaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mendekat kepada Allah. Sahabat muslim, dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan yang sangat tenang. Bahkan wafatnya beliau menjadi pelajaran bagi jin-jin yang selama ini bekerja di bawah kekuasaannya. Disebutkan dalam surah Saba ayat 14. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Artinya, maka tatkala kami telah menetapkan kematian atasnya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, nyatalah bagi jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Ayat ini memberi pelajaran penting. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri, bersandar pada tongkatnya, sementara para jin masih bekerja keras mengira beliau masih hidup. Setelah tongkatnya dimakan rayap, barulah jasad beliau jatuh, dan jin-jin itu menyadari bahwa mereka tidak mengetahui hal-hal gaib. Hikmah besar dari peristiwa ini adalah bahwa tidak ada seorang pun, termasuk jin sekalipun, yang mengetahui hal gaib, kecuali apa yang Allah kehendaki. Hanya Allah lah yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Sahabat muslim sekalian, mari kita renungkan sejenak. Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan begitu besar, kekuasaan atas manusia, jin, dan hewan, kekayaan yang tidak tertandingi, bahkan mampu memindahkan singgasana dalam sekejap mata, akhirnya juga kembali kepada Allah.